Oke, selamat pagi semua. Eh, Pagi ini kita akan lanjutkan khotbah kita, seri khotbah kita dari Wahyu pasal yang ketiga. We're gonna continue our sermon from Revelation chapter 3, dari Wahyu pasal yang ketiga. Kita belajar tentang bagaimana walk in the open door. Ya, gimana kita berjalan dalam pintu yang terbuka. Katakan sama-sama, tidak ada pintu yang tertutup. Semua pintu terbuka bagi saya. Amin. Pintu mujizat, pintu berkat, pintu anugerah, semua terbuka buat kita semuanya. Dan lihat Wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Kita akan mulai baca di sana tentang jemaat di Philadelphia. Yuk kita akan baca bersama-sama pasal yang ketiga Wahyu, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama. Saya baca ayat yang ke-7, nanti saudara semua baca dengan suara keras ayat yang ke-8. Dan ayatnya yang ke-13 kita akan baca bersama-sama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, dan apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bersama-sama ayat 13, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, kita sudah bahas minggu yang lalu tentang Philadelphia adalah a church of the open door. Gereja yang berjalan dalam pintu yang terbuka. Karena Yesus dia mewahyukan dirinya sebagai yang memegang kunci Daud. Ya, yang memegang kunci Daud, di mana dikatakan kalau dia membuka tidak ada yang manusia bisa tutup. Kalau dia menutup, manusia tidak bisa membukanya. Nah, kita belajar minggu lalu bahwa kunci untuk berjalan dalam pintu yang terbuka adalah kepada satu kebenaran tentang Philadelphia, that this is the church of love, a brotherly love. Gereja yang berjalan dalam kasih, saudaraku. Ini yang membuka pintu, ini yang membawa mereka berjalan dalam pintu yang terbuka. Nah, dalam kehidupan kadang-kadang apa yang kita harapkan itu tidak selalu jadi kenyataan. Betul begitu? Ya. Kita berharap sesuatu, kita berharap pekerjaan, kita berharap naik gaji, kita berharap hal-hal yang besar, tapi kemudian realitasnya nggak terjadi dalam hidup kita. Sepertinya pintu tertutup. Kita yakin kita punya iman bahwa Tuhan memberkati kita. Kita yakin betul-betul dengan iman bahwa Tuhan pasti dia buat mujizat buat kehidupan kita. Tapi sekali lagi, realitas kadang-kadang tidak menjadi kenyataan. Tapi saat pengharapan kita sepertinya tidak jadi kenyataan. Dan iman kita sepertinya tidak membawa hasil. Ada satu yang tidak akan pernah gagal. Dan itu adalah love. Kasih tidak pernah gagal. Di mana ada kasih, di situ pengharapan akan tetap ada. Di mana ada kasih, di situ ada iman yang akan terus bekerja. Karena faith cannot work without love. Iman hanya akan bekerja dengan kasih. Amin, saudaraku. Saya mengalami itu dalam mungkin ya minggu kemarin ya.
Kita pray, kita pray, kita pray, kita pray untuk sesuatu hal, dan kok sepertinya nggak terjadi perubahan apa-apa, gitu. Iya, istri saya sampai kok Tuhan nggak dengar doa kita ya, gitu. Ya, kok Tuhan sepertinya diam, Tuhan sepertinya nggak buat apa-apa dalam situasi yang cukup berat dalam beberapa bulan terakhir dalam kehidupan saya dengan istri dan Destiny Institute secara khusus. Ya, sepertinya kok Tuhan tutup pintu, sepertinya kok semakin berdoa semakin keras. Sepertinya semakin berdoa kok tidak ada jawaban, tidak mengalami terobosan seperti yang kita inginkan. Tapi Rabu kemarin saya melihat paling tidak segempal awan sebesar telapak tangan mulai nampak dan mulai terlihat. Ya, ketika kita memutuskan merendahkan diri, ketika kita memutuskan tidak membela diri, ketika kita memutuskan untuk melepaskan pengampunan dan meminta pengampunan, dan melepaskan maaf dan meminta maaf, kemudian Tuhan mulai bekerja. Tuhan mulai buka pintu itu. Pintu yang keras mulai dibuka. Pintu hati yang kelihatannya tertutup mulai mencair. Hati yang keras sebagai gunung es mulai dia meleleh, saudaraku. Ya, belum selesai saudaraku, belum mencapai titik seperti yang memang seharusnya, tetapi paling tidak saya sudah boleh melihat ada mujizat mulai terjadi. Yang tadinya keras, tapi kemudian saudaraku mulai terjadi mencair. Ya, hubungan mulai pulih. Ya, kita berpelukan, kita menangis. Sampai orang-orang yang di pengadilan itu juga mereka menangis, hakimnya menangis. Ya, orang dinas pendidikan menangis, dan Tuhan mulai bekerja. Tuhan mulai bekerja. Love will open the door. Karena kasih dia tidak pernah gagal. Amin. Kasih tidak pernah salah, dan kasih tidak pernah gagal. So keep loving God. Amin. Ini yang menjadi tema kita, mengasihi Tuhan, melayani sesama. Mengasihi Tuhan manifestasinya adalah kita melayani sesama kita. Dan itu yang kita lakukan, ini menjadi tema dari Christmas kita tahun ini. Adalah ini, let love God and serve people. Mari kita mencintai Tuhan dan kita layani masyarakat kita. Layani orang-orang sekeliling kita dengan semua yang ada dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Dan itu yang kita lihat, saudaraku, dalam jemaat di Philadelphia ini. Itu kekuatan mereka. Secara jumlah, jemaat Philadelphia ini sedikit. Secara resources mereka sedikit dibanding jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia itu jemaat yang kaya dalam banyak hal. Sumber-sumbernya besar. Tapi jemaat Philadelphia enggak banyak sumber. Ini bukan jemaat yang super kaya. Ini bukan jemaat yang mega church di mana jumlah anggota jemaatnya banyak sekali. Enggak. Mereka enggak punya jumlah jemaat yang besar. Tapi mereka punya kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan mereka dalam jemaat Philadelphia adalah ini. Mereka punya philea. Dari situ kata Philadelphia, mereka memiliki kasih di antara satu sama lain. Mereka walk in brotherly love. Mereka berjalan dalam kasih satu dengan yang lain. Mencintai satu sama lain. Mengasihi satu sama lain. Nah, mudah saudaraku mengasihi orang yang mengasihi kita. Semua orang bisa melakukannya. Betul? Kalau saya mengasihi Pak Marno, gampang. Pak Marno mengasihi saya. Mengasihi Pak Sam, Bu Tuti, gampang. Mereka mengasihi saya. Tapi mengasihi orang yang meludahi kamu. Mengasihi orang yang nusuk kamu. Mengasihi orang yang mengkhianati kamu. Mengasihi orang yang menggosipkan kamu. Mengasihi orang yang betul-betul ingin lihat kamu hancur. Itu adalah hal yang lain. Tapi itulah yang membuat kekristenan berbeda dengan semua agama lain. Apa yang membedakan Kristen dengan agama lain? Apa yang beda? Gedungnya? Saya kira bukan gedungnya. Orang Islam punya masjid, orang Buddha punya wihara, orang Konghucu punya kelenteng. Apa yang membedakan? Pendetanya, mereka juga punya pendeta. Bedanya saya pakai rambut, biksu, gundul semuanya. Apa yang membedakan?
Musiknya, agama lain juga mereka bisa, kalau musik bisa ditiru. Lagu, nyanyian bisa ditiru semuanya. Apa yang membedakan antara agama lain dengan kekristenan? Kalau boleh, satu hal yang paling membedakan adalah ini, kasih. Yang paling membedakan distinctive of Christianity is the cross, salib. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan sampai mati, mengasihi sesama sampai menyerahkan segalanya. Karena itulah teladan yang Yesus tinggalkan dan berikan buat kita. Dia mengasihi Bapa, dia serahkan nyawanya. Dia mengasihi kita orang berdosa dan dia serahkan nyawanya sampai mati untuk kita. Ini kekuatan dari kekristenan dan ini kekuatan jemaat di Philadelphia. Karena tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Amin. Tidak ada yang lain. Itu yang terbesar. Yang Tuhan mau, Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Tuhan ingin kita jaga itu, saudaraku. Tuhan ingin kita berjalan di dalamnya. Karena ini yang sekali lagi akan membuka pintu. Jemaat ini kecil. Tapi ini jemaat dari, saya sudah katakan, dari 7 sidang jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal yang ketiga. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang bertahan paling lama. Sementara semua gereja lain, semuanya mereka lenyap dalam abad kedua dan abad ketiga. Mereka semua sudah hilang gereja itu. Tapi jemaat Philadelphia masih tetap eksis, masih tetap ada sampai abad yang ke-13. Apa rahasianya mereka bertahan? Sekian lama itu. Karena mereka mengasihi Tuhan. Dan sekali lagi kemampuan untuk mengasihi sesama seperti jemaat ini. Itu datang karena mereka sangat mengasihi Tuhan. Kemampuan itu datang dari sana. Amin. Ya, bukan cuma itu. Jemaat ini betul-betul berjalan dalam the open door. Mereka berjalan dalam pintu yang terbuka. Sehingga ini jemaat Philadelphia menjadi jemaat yang sangat misioner. Menurut sejarah mereka mengirim misionaris sampai ke India. Mereka church planting di India, jemaat Philadelphia ini. Saya percaya ketika kita jadi jemaat yang mengasihi Tuhan. Jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi sesama, mengasihi jiwa-jiwa. Saudara, pintu akan terbuka. Amin. Pintu dari desa ke desa akan terbuka. Dari kota ke kota akan terbuka. Dari suku ke suku akan terbuka. Untuk Injil boleh dibawa masuk ke sana. Amin, saudaraku. Ya, untuk Injil boleh diberitakan di sana. Kita akan mulai lihat, saudaraku. Ya, Tuhan mulai luaskan kita punya pengaruh. Ketika kita mencintai sesama kita. Dan saya rindu kita sungguh-sungguh jadi jemaat yang seperti ini. Jemaat yang move betul-betul. Ya, kita cinta jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Ya, yuk serius betul-betul. Cari jiwa-jiwa, cintai jiwa-jiwa. Kalau kita mencintai, kita akan cari jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Dan ini jemaat Philadelphia adalah jemaat yang seperti ini, saudaraku. Jemaat yang punya ekstra mereka mengasihi. Nah, sekali lagi, kalau mengasihi orang yang mengasihi kamu itu mudah. Tapi lihat jemaat ini, dikatakan mereka bahkan ada jemaat iblis di dalamnya. Ayat yang ke-9 lihat. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka menyebut dirinya orang Yahudi. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Jadi ada jemaah iblis di gereja Philadelphia ini. Ada eklesia, tetapi bukan eklesianya Yesus. Tapi eklesianya iblis. Bayangkan itu, saudaraku. Artinya apa? Ya, mestinya kita kumpul sebagai gerejanya Tuhan, eklesianya Tuhan. Kita kumpul untuk kepentingannya Tuhan. Tapi ada penyusup-penyusup itu. Jemaatnya iblis itu. Mengerikan sekali. Ya, masuk ke dalam jemaat itu. Nah, itu tidak mudah untuk mencintai mereka. Nah, bukan cuma itu, dikatakan mereka melainkan berdusta. Mereka berbohong. Ya, mereka berbohong ke sana kemari merusak jemaat itu. Tapi mereka tetap dicintai.
Mereka tetap praktekkan brotherly love. Sampai dikatakan Yesus dia berjanji, ini orang-orang tadi ini, jemaah iblis ini, yang berdusta ini, dikatakan mereka akan sujud tersungkur di depan kakimu pada akhirnya. That's the power of love. Sampai orang yang karakternya rusak, orang yang karakternya jahat, mereka tersungkur dan berkata, aku mengasihi engkau. Luar biasa. Nah di buletin ini saya tuliskan tentang bagaimana Tuhan ingin kita mempraktekkan brotherly love ini, saudaraku. Ya, di dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-1, ini di buletin sudah ada. Yang pertama adalah brotherly love ini akan memulihkan. Kalau kita mengasihi sama, kita akan memulihkan sesama kita. Yang pertama, memulihkan saudara seiman yang salah. Galatia 6 ayat yang ke-1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dalam kehidupan bersama sebagai jemaat, akan selalu ada masalah dengan saudara seiman yang mungkin belum dewasa, akhirnya terbawa dalam kesesatan. Disinilah kasih filiah dinyatakan dengan kasih memimpin saudara yang bersalah itu ke jalan yang benar. Ya. Ada orang-orang yang mungkin lemah. Ada orang-orang mungkin yang sudah bertahun-tahun jadi Kristen, tapi tetap kehidupan mereka secara karakternya sangatlah parah sekali. Ya. Tapi Tuhan ingin kita tidak membuang mereka. Tuhan tidak mau kita menjauh dari mereka. Tuhan tidak ingin kita meninggalkan mereka. Tuhan ingin kita tetap praktekkan filiah ini. Tuhan ingin kita tetap praktekkan kasih ini buat mereka. Bahkan dikatakan menuntun mereka. Saudara yang lemah ini dituntun mereka ke jalan yang benar. Memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh yang lemah lembut. Pimpin mereka. Mari kita praktekkan dalam bulan-bulan Natal ini. Filiah ini, amin, saudaraku. Yuk cari saudara-saudara kita yang lemah, saudara-saudara kita yang mungkin ngakunya Kristen tapi hidupnya kacau berantakan. Yuk kita mulai doakan mereka, yuk cintai mereka, kita datangi mereka, yuk pimpin mereka ke jalan yang benar, bawa mereka ke jalan yang benar, amin, saudaraku. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana kita mempraktekkan filiah ini dalam kehidupan berjemaat? Dikatakan yang kedua adalah memikul beban sesama kita. Pikul beban satu sama lain. Dikatakan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua, memikul beban sesamanya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Carry one another's burden. Kita pikul beban satu sama lain. Yuk cari orang lain, cari orang di sekeliling kita yang mungkin mereka punya beban berat, punya masalah yang hebat dalam hidup mereka. Datangi mereka. Tolong mereka. Apa yang saya bisa bantu? Beban apa yang bisa saya pikul bersama-sama? Supaya kamu tidak memikul beban itu sendirian dalam kehidupan ini. Ya, datangi. Yuk kita praktekkan ini. Kita praktekkan dengan teman kita, di tempat kos kita, tetangga kita. Yuk kita mulai praktek. Beri kepedulian, tanya seseorang, saudaraku. Ada yang bisa saya bantu untuk kamu? Ya. Is there anything I can do for you? Adakah yang saya bisa lakukan buat kamu? Ya, kita ingin tanya kepada masyarakat di sini dalam Natal ini, di lingkungan kita, apa yang kita bisa bantu buat lingkungan kita dalam Natal ini. Kita tanya RT RW kita akan tanya itu, tanyai di mana saudara tinggal, apa yang kita bisa bantu, beban apa yang mereka hadapi yang kita bisa pikul untuk meringankan beban mereka. Amen, saudaraku. Let's practice filiah. Mari kita praktekkan filiah ini, saudaraku. Ya, love, forgive. Kasih itu dia mengampuni. Dikatakan dalam Efesus, Kolose pasal yang ketiga. Dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dikatakan di situ. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amen. Sabar.
Ya, sabarlah kamu terhadap satu dengan yang lain. Dan ini kualitas karakter kedewasaan rohani diukur dari ini, saudaraku. Saudara sabar satu dengan yang lain. Sabar terhadap kelemahan satu sama lain. Sabar terhadap orang yang bersalah. Dan tidak give up dan tidak menyerah, saudaraku. Terus cari mereka, terus kejar mereka, saudara. Ya, sabar. Kalau disakiti sama orang lain tetap sabar, lepaskan pengampunan terhadap orang-orang itu. Karena inilah ujian kekristenan yang sebenarnya. Dan itulah yang jemaat Philadelphia ini lakukan. Ada orang-orang yang berdusta, mereka tetap dicintai. Nah, mencintai orang yang berbuat salah bukan berarti setuju dengan kesalahannya. Bukan berarti setuju kan? Gitu. Karena Tuhan Yesus mencintai kita apa adanya, tapi Dia benci dosa kita. Itu clear. God loved a sinner, but He hated sin. Tuhan mencintai orang berdosa, tapi Dia benci dosa yang kita lakukan. Ya. Saya mencintai semua orang berdosa, seburuk apapun, sejelek apapun juga, saya mencintai mereka. I will go an extra mile. Dan selama 30 tahun saya melihat tentang kekuatan dari kasih yang tanpa syarat ini. Selama 30 tahun saya melayani Tuhan, saya lihat tentang love ini, saudara, tentang kasih yang tanpa syarat ini, saudara. Bekerja. Ketika kita sungguh-sungguh berani ambil langkah. Ya, berani ambil langkah, abandon yourself. Tanggalkan dirimu dari egomu. Cari orang berdosa. Merendahkan diri, saudaraku. Ya, that's the power of humility. Itu yang saya lihat, saudaraku. Ya, itu yang saya alami minggu lalu. Ya, saya ambil keputusan cuma bicara cuma 10 menit, kita nggak banyak membela diri, cuma minta maaf. Minta maaf saja. Rendahkan diri, berdiri, datangi lebih dulu dan peluk dia. Dan saya bilang I love you. Ya, saya dengan istri kita peluk dan kita bilang I love you. Dan kita menangis sama-sama di situ. Iya. Dan terus doakan. Sekali lagi belum, saudaraku, sampai titik maksimalnya. Sekali lagi dalam minggu ini saya masih menunggu untuk bisa makan bersama dengan keluarga ini, saudaraku, untuk bisa duduk bersama dengan mereka. Ya, saya sudah bebean dengan mereka dalam minggu ini, saudaraku, masih tunggu kabar dari mereka. Saya berdoa dalam minggu ini, saudaraku, apa yang sedang terjadi akan clear dan akan selesai semuanya. Amin, saudaraku. It's love. Saya kira bukan kebetulan, saudaraku. Ya, tema kita adalah ini. Karena Tuhan ingin kita praktek ini. Yuk, cari, saudaraku. Jadi kalau sudah mengalami dikhianati, ya sudah mengalami disakiti, yuk, karena Tuhan ingin saudara praktekkan kebenaran ini. Praktis, ya, praktek. Sabar, lepaskan pengampunan terhadap orang yang menyakiti saudara, orang-orang yang melukai saudara. Yang keempat, mendorong dan meneguhkan sesama dalam iman. Ya, ayat Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-24, 25. Dia katakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tahu hari Tuhan sudah sangat dekat sekali. Melihat kondisi dunia hari ini, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Dan dia berkata di sini, mari jangan jadikan kebiasaan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi semakin lagi kita merapat, melekatkan diri dengan Tuhan, melekatkan diri satu dengan yang lain. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah raya kita. Untuk kita bisa saling, karena di sanalah kita dibangun, kita didorong dalam kasih, dikuatkan dalam iman satu sama lain sebelum Tuhan datang kembali. Amin, saudaraku. Nah, Tuhan ingin kita melakukannya lebih giat lagi. Coba lihat dalam Wahyu itu dikatakan begini, ayat yang ke-10-nya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Akan datang pencobaan yang besar.
Akan datang kesulitan besar atas seluruh bumi, atas seluruh dunia dikatakan di sini. Tetapi dikatakan kalau engkau mengasihi aku dan engkau berjalan dalam kasih, aku akan protect kamu. Aku akan lindungi kamu dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia ini. Aku akan lindungi kamu. Nah, bukan berarti nggak akan ada pencobaan. Pencobaan akan datang, tapi Tuhan bilang, I will protect you. Aku akan lindungi kamu dari masa-masa yang sukar itu. Aku akan jaga kamu. Dikatakan dia akan lindungi kita. Nah, ayat yang ke-11 dikatakan aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Gereja Philadelphia, selain ini gereja yang is loving church, brotherly love, gereja Philadelphia ini. Tapi ini gereja juga adalah gereja yang faithful. This is a faithful church. Gereja Philadelphia adalah gereja yang setia, saudaraku. Gereja yang setia. Nah, kata setia kita bisa lihat itu dari ayatnya yang ke-11. Yesus berkata begini, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, buat kita semua orang yang percaya, Tuhan sudah sediakan mahkota buat kita. Amin. Dia sudah siapkan mahkota kehidupan buat kita. Mahkota kemuliaan dia sudah siapkan untuk kita semuanya. There's a crown of life, there's a crown of glory. Jesus prepare for us. Sebagai pengganti dari mahkota duri. Ketika 2000 tahun lalu Yesus di atas kayu salib, dia mengenakan mahkota duri di kepalanya. Tujuannya adalah ini, dia ambil mahkota duri di kepalanya. Supaya hari ini dia bisa kenakan mahkota kemuliaan di atas kepala kita. Amin. He took the crown of thorn upon his head. So he can give us the crown of glory. Dia ambil mahkota duri itu. Supaya kita nggak perlu lagi ambil itu. Kitalah yang seharusnya mengenakan mahkota duri itu. Tapi diambil untuk kita. Tapi dia berkata di sini, kita harus pegang itu. Artinya apa? Kalau kita tidak pegang ini bisa lepas mahkota ini. Nah, jemaat Philadelphia ini jemaat yang setia. Makanya Alkitab berkata begini, siapa yang setia, siapa yang bertahan sampai akhir, mereka yang akan diselamatkan. Amin. Mereka yang bertahan sampai akhir, mereka yang setia sampai akhir, itulah mereka yang diselamatkan. Artinya dalam perjalanan kita, saudaraku, setelah kita terima Yesus Kristus, there's the crown. Mahkota kemuliaan sudah tersedia di sana. Sudah ada di sana. Tapi dalam perjalanan ini kita bisa slip away. Kita bisa keluar dari iman kita. Kita bisa murtad dengan mudah sekali. Kita bisa bergeser dari jemaahnya Tuhan menjadi jemaahnya iblis. Bisa dengan mudah sekali. Dalam perjalanan ini. Makanya dia berkata pegang. Pegang. Dalam perjalanan ini fokuskan kepada Yesus. Yang memimpin kamu dalam iman. Yang mengawali imanmu dan menyempurnakan imanmu. Pegang itu saudara. Karena masih ada kemungkinan dalam perjalanan ini. Kita kemudian tersesat. Kita kemudian menyimpang dan kita meninggalkan Tuhan. Masih ada kemungkinan itu. Tidak ada garansi. Setelah sudah terima Yesus, saudara akan smooth sampai mahkota itu secara realitas ada di kepala saudara. Amen. Dibutuhkan kesetiaan. Itu sebabnya the Philadelphia Church is not only a church of brotherly love, but this church is also the church that is faithful to the end. Mereka gereja yang setia. Coba saudara lihat saudara. Di tengah-tengah masa sukar dikatakan. Nah, ayatnya yang ke-8-nya. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, kecil jemaat ini. Gak seberapa kekuatannya. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Mereka tidak menyangkal nama Yesus.
pada masa pencobaan besar, pada masa mereka ditekan, dianiaya, disuruh menyangkal Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka, dikatakan mereka faithful to the end. Mereka setia sampai akhir, tidak menyangkali nama Yesus itu. Pegang, supaya jangan mahkota itu lepas. Ada banyak hal yang bisa membuat mahkota itu lepas dan kita bisa kehilangan keselamatan itu. Ketika kita menyangkal Yesus sebagai Tuhan kita. Ya. Pencobaan. Ya, kekecewaan. Saya menemukan begitu banyak orang Kristen yang kehilangan keselamatan mereka. Sederhana, karena mereka kecewa. They disappointed. Ya. They experience betrayal from their brother and sister in Christ. So they live the Christianity, they live Jesus. They lost the salvation. Mereka kehilangan keselamatan. Nah, Tuhan tidak akan mengambil keselamatan itu dari kita. Sekali lagi, Tuhan tidak akan mengambil mahkota itu dari kita. Enggak. Tapi kita yang membuang dan melepaskannya. Hati-hati dengan kekecewaan. Jemaat ini didustai, dibohongi. Jemaat ini mereka ada yang nyamar jadi jemaah iblis. Mereka dicobai dengan hebat. Tapi mereka faithful to the end. Mereka setia sampai akhir. Mereka tidak tinggalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Mereka tetap setia sampai akhir, saudara. Ya, ya, loyalty. Apa itu kesetiaan, saudaraku? Definisi setia adalah yang pertama adalah ini. Faithful. This is a church of faithful. Faithful, orang yang setia. Gereja yang setia artinya adalah ini. To be trustworthy. Faithful person is person that you can trust. Orang yang setia itu orang yang bisa dipercaya. Jadi ini ciri yang pertama. Definisi daripada faithful. Dan kita ingin jadi church that is faithful. Amen, saudaraku. Kita ingin jadi jemaat yang setia sampai akhir. Sehingga mahkota kemuliaan itu akan menjadi milik kita pada waktunya tetap. Trustworthy. Kita mau supaya hidup kita jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Orang yang setia adalah orang yang bisa percaya. Ya, dengan apapun. Yang kedua, faithful artinya adalah ini. A person that you can depend on. Dependable. Orang yang setia adalah orang yang bisa diandalkan. Ya. Ketika kamu sulit, kamu bisa menaruh sandaranmu di situ. Ya. Ya. Dependable. What is faithfulness? Pak Ginting bisa bahasa dependable. Ya, dependable. Ini badannya besar. Dependable. Bisa diandalkan. Bisa menjadi sandaran saya. Ya, dia setia. Dia nggak akan biarkan saya jatuh ketika saya nyandar ke dia. Kalau dia orang yang tidak setia, ketika saya bersandar kepadanya, dia lari. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Tuhan kita setia. Our God is a faithful God. Amen. Artinya Tuhan kita Tuhan yang bukan cuma bisa dipercaya, tapi Tuhan kita Tuhan yang bisa diandalkan. You can lean on God, you can depend on Him. Dan Tuhan mau setiap kita menjadi orang-orang yang dependable. Jadi orang-orang yang bisa diandalkan. Ketika orang lemah, mereka bersandar kepadamu. Mereka bisa, saudaraku, menyandarkan hidup mereka kepadamu. Sampai mereka bisa berdiri tegak dan kemudian dia bisa menjadi sandaran buat orang lain. Dependable, itu artinya, saudaraku. Faithful, yang kedua artinya apa? Bisa diandalkan. Amen.
Dan Tuhan kita Tuhan yang bisa diandalkan dalam semua situasi. Terima kasih Pak Ginting. Yang ketiga, faithful artinya adalah ini, consistent. Konsistensi. Orang yang setia artinya orang yang konsisten, memiliki konsistensi. Konsisten. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Kita menjadi jemaat yang konsisten. Konsisten dalam berdoa. Ya, konsisten dalam baca firman, konsisten dalam pelayanan, konsisten dalam menginjil, konsisten dalam cari jiwa. Ya, kita nggak jadi up and down, kita nggak jadi Kristen kapal selam, ya, yang kadang-kadang nyelam, kadang-kadang muncul kapal selam itu, like submarine Christian, ya. Kalau Natal gini mulai muncul semuanya, saudaraku, mau Natal gitu, Christmas season, all the submarine will go up, ya. Semuanya muncul ke permukaan, gitu. Tapi setelah nggak Natal, tenggelam, saudaraku, ya, tenggelam. Ya. Kita bukan orang seperti ini, kita ingin jadi orang Kristen yang konsisten. Faithful artinya konsisten, amen. Ibadah konsisten, menyembah Tuhan konsisten, memberi secara konsisten, perpuluhan secara konsisten, nginjil cari jiwa secara konsisten. Kita lakukan dengan konsisten, amen, saudara. Nah, ini problem dengan banyak orang Kristen adalah tidak konsisten dalam iman mereka, kasih mereka pada Tuhan. Berikutnya, saudara. Yang keempat, faithful artinya adalah ini, firmness, firm. Ya, firm itu artinya solid gitu, kokoh. Ya, firmness artinya solid dan kokoh. Orang yang setia adalah orang yang kokoh, orang yang teguh. Amen. Orang yang setia, ini yang Tuhan cari. Dan itu yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia. Mereka kokoh, mereka teguh. Di tengah pencobaan, mereka enggak lepaskan itu. Karena Yesus bilang, pegang. Supaya jangan seorang pun mengambil mahkota daripada maut. Dan mereka pegang itu, saudara. Ya, mereka tidak menyangkal nama Yesus sampai akhir hidup mereka. Mereka lebih baik mati dianiaya. Karena jemaat-jemaat yang mengalami penganiayaan yang hebat. Tapi mereka luar biasa bertahan sampai abad ke-13. Gereja ini tetap eksis dan berkarya. Sementara gereja-gereja lainnya sudah lenyap semuanya. Jemaat yang hebat, ya, firm, kokoh, teguh, ya, dibangun di atas batu karang, dia kokoh, seperti itu. Ya, terus yang berikutnya itu adalah steadfastness and stability. Steadfastness and stability. Ya. Nah, ini arti kata faithful. Orang yang faithful, orang yang setia adalah orang yang stabil. Memiliki stabilitas. Kehidupannya stabil. Imannya stabil. Steadfast. Setia. Stabil. Konstan. Nah, ini yang Tuhan inginkan, ini yang Tuhan cari. Coba lihat bersama dalam Mazmur pasal yang ke-12. Mazmur 12. Ayat yang kedua. Mazmur 12, Psalms 12, verse 2. Mazmur 12 ayat yang kedua. Dikatakan tolonglah kiranya. Daud dia bilang tolonglah kiranya. Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Orang saleh telah habis. Enggak ada lagi orang saleh. Kemudian kalimat berikutnya, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Telah lenyap orang-orang yang setia. Dalam Mazmur yang lain dikatakan orang baik banyak dalam Amsal. Orang yang mengaku dirinya baik banyak, tetapi orang yang setia itu sangat sulit sekali dicari. Kualitas hidup yang langka sekarang ini kata setia di sini. Ya.
orang yang setia. Lenyap orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Nah, Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang Tuhan cari dari muka bumi ini. Karena ini yang Dia perlukan, ini yang Dia inginkan, ini yang Tuhan inginkan dari kita. Amin, saudaraku. Coba lihat berkat dari orang yang setia adalah ini. Yang pertama, Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Bisa bacakan satu orang, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10? Suara keras, read somebody. Ya, Wahyu 2 ayat yang ke-10. Betul ayatnya? Okay. Faithful until death. Amen. Faithful to the end. Then you will receive the crown of life. Ini berkat dari kesetiaan. Ketika kita setia sampai akhir, mahkota kehidupan Dia sediakan, Dia berikan buat kita. Mazmur 31 ayat 23. Mazmur 31 ayat 23. Psalms 31 verse 23. Baca dengan suara keras cepat. Yuk, cepat. Mazmur 31 ayat 23. Mazmur 31 ayat 23. Ayat yang ketiga ya Bapak. Ayat yang ke-24 nih. Yang setiawan, tetapi Ya. orang-orang yang berbuat congkak perjanjiannya dengan tidak. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Orang yang setia, faithful person, God preserve the faithful. Mereka mengalami God preservation. Mereka mengalami pemeliharaan Tuhan dan penjagaan Tuhan orang-orang yang setia kepada Tuhan ini. Dijaga sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Amen. Ya, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Bacakan cepat Galatia 6 ayat 9. Galatians chapter 6 and verse 9. This is the third blessing of faithfulness. Iya, kita akan menuai saat kita tidak menjadi lemah. Kata menjadi lemah, when you're not weary. Ya, kamu bertahan. Nah, bayangkan kalau petani dia tidak setia. Bayangkan kalau petani tidak konsisten. Bayangkan kalau petani dia tidak kokoh teguh bertahan. Dia tabur benih tapi karena dia nggak sabar dia tinggal. Kira-kira dia akan menuai? Nah, dibutuhkan kesetiaan. Untuk ketika kamu menabur benih, kamu harus konsisten pelihara itu, jaga itu. Dan dikatakan jangan lemah, jangan tawar hati ketika kamu belum lihat juga hasilnya. Karena kamu akan menuai pada waktunya. Jangan jemu berbuat baik, terus berbuat baik. Taburkan kebaikan terus kepada semua orang, amin. Terus berbuat baik, jangan menyerah, jangan lemah, saudaraku. Ayat yang keempat, saudaraku. Yang keempat, Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 tadi kita sudah baca. The faithful person will be protected by God from time of temptation. Orang yang setia, dia dilindungi sama Tuhan. Ya, dilindungi sama Tuhan pada masa pencobaan berat itu. Diprotek sama Tuhan. So, dan yang kelima, berkat yang kelima. Orang yang setia, dia akan mengalami promosi dari Tuhan. Promotion, amen, saudaraku. Ketika kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan bilang, aku akan promosikan kamu untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Faithful in the small thing, then you will be entrusted with great thing from God. Amen, saudaraku. Kesetiaan, this is a faithfulness. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Dan jemaat Philadelphia bukan cuma jemaat yang brotherly love, but also the church that is faithful to the end.
Nah, nggak bisa dipisahkan. Kok bisa setia? Apa yang membuat mereka bisa setia sampai mati? Sederhana jawabannya adalah ini. Because they love God. You cannot be faithful to God till the end unless you love God. Dasar kesetiaan adalah sederhana. Coba lihat Hosea pasalnya yang keempat. Ayat terakhir, lihat Hosea pasal yang keempat. Hosea pasal yang keempat. Ayat 1, baca sama-sama ayat 1. Hosea chapter 4 and verse 1. Hosea chapter 4 verse 1, ayat 1. Yuk baca sama-sama, 1, 2. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. 3 hal yang missing dalam negara itu, dalam bangsa itu. There's 3 things that's missing. One is faithfulness, love, and knowing God. 3 kata ini yang hilang. Nah, 3 kata ini merupakan fondasi yang gak bisa dipisahkan, saudaraku. Kenapa orang tidak setia? Gampang, karena dia tidak cukup mengasihi. Kenapa dia tidak mengasihi? Karena dia tidak kenal. Makanya ada pepatah, tidak kenal makanya tidak sayang. Jadi fondasi untuk menjadi gereja yang setia, fondasi jadi pribadi yang faithful, foundation to be a faithful person, yang pertama adalah ini, knowing God. Knowing God. Kamu tidak mungkin jadi orang yang setia sama Tuhan kalau kamu nggak kenal Tuhan. Kamu tidak mungkin jadi orang yang mengasihi Tuhan kalau kamu tidak kenal Tuhan. Simple. When you know God, then you will love God. If you love God, you will faithful to Him. Kenapa orang tidak setia? Gampang, karena dia tidak mengasihi Tuhan. Kenapa dia tidak mengasihi Tuhan? Karena dia nggak kenal siapa Tuhan sebenarnya. Makanya kalau ada orang Kristen yang tidak setia, simple. Problemnya akarnya ada pada ini. Dia tidak mengenal Tuhan. Mungkin kenal agama, tapi tidak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akarnya akan diukur sebalik situ. Problem dalam bangsa Israel adalah 3 hal ini yang missing. Oke, dikatakan umatku binasa karena kurang pengenalan akan Tuhan. Saya ingin kita menjadi jemaat yang mengenal Tuhan. Amen, saudaraku. Ya, karena ketika kita kenal Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu adalah dasar bagaimana kita menjadi jemaat yang setia, bagaimana kita jadi gereja yang setia kepada Tuhan. Setia pada masa dicobai, tetap setia pada Tuhan, tidak mundur. Setia ketika masa diberkati dengan kelimpahan, kita tetap setia kepada Tuhan. Kadang-kadang orang lebih gampang setia ketika dalam kesulitan, tapi ketika dalam kelimpahan, orang jadi tidak setia. Amin. Tapi Tuhan ingin kita menjadi orang yang setia. Suami setia kepada istrinya. Anak setia kepada orang tuanya. Setia dalam mengelola keuangan. Setia dalam mengelola semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin.